Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine too, ya. Very well. Thank you ya. Miss sangat sehat hari ini karena mau mengajar kalian. Okay. Before we start our lesson for today, coba dicek dulu sekelilingnya. Masih ada sampah nggak? Sampah-sampahnya tolong dibersihkan dulu. Oke, sudah bersih? Ya, why? Kenapa saya menyuruh kalian membersihkan ruangan kelasnya? Ya, biar nyaman belajarnya, biar ilmu yang diberikan itu masuk dengan baik. Oke. How do you feel today? Feel great. Oke, just so. Why? Ada yang merasa sedih nggak hari ini? No? Happy? Happy ya. Happy. Belajar itu harus happy biar ilmunya cepat masuk. Before we start our lesson for today, let's pray together individually, silently. Siapa ketua kelasnya? The leader? Oke, coba leader dipimpin teman-temannya. Okay guys, before study for today, let's pray now. Start. Finish. Minggu lalu kita udah belajar apa? Tentang yang kalimat tentang yang masa lampau. Itu pakai tenses apa? Simple past tense. Nah, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense tapi dikoneksikan dengan teks. Kira-kira teks apa sih yang terkoneksi dengan simple past tense? Nah, naratif teks. Oke, betul, naratif teks ya. Oke. Miss mau tanya, kalian itu pernah nggak mendengarkan cerita atau membaca cerita? Raise your hand. Tunjuk tangannya. Oke. Have you ever heard or read story? Read story. Story apa yang dibaca? Novel. Oke, good ya. Ada juga yang suka novel? Novel, pernah baca novel apa? Tulisan sastra. Oke, good. Sedentasias. Oke. Komis banyak. Wow, great ya. What's your name? Salsabila Azhar. Salsabila. Give applause to Salsabila. Ya. Do you know the origin story? Cerita yang berasal dari daerah kalian. Apa aja? Raise your hand. Pernah? Ya? Oke. Oke, good. Apa lagi? Jaka. Oke. Pulau Samosir. Oke. Banyak berarti ya. Di sini Miss sudah melakukan profiling pada kalian ya, dan rata-rata dari kalian itu berasal dari daerah Sumatera Selatan. Ya, jadi sudah pada tahu semua ya, apa saja sih cerita-cerita yang ada di Sumatera Selatan ini kan? Yang paling terkenal itu apa? Pulau Kemaro. Oke. Nah, di Pulau Kemaro itu karakternya siapa aja? Tionghoa. Terus apa lagi? Siti Fatimah. Iya, Tan Bun An. Oke. Settingnya itu di mana? Setting place-nya. Tempatnya. Tujulu. Pulau Kemaro. Iya, di Pulau Kemaro. Ada yang sudah pernah belum ke Pulau Kemaro? Sudah. Belum? Belum. Setting waktunya kapan itu terjadinya? Pada zaman dahulu kala, ya, pada masa lampau ya. Kalau di bahasa Inggris gimana? Pada zaman dahulu kala. Gimana? Once upon a time. Nah, itu adalah
salah satu ciri-ciri dari teks yang akan kita pelajari nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? No. No? No. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan kalian membentuk kelompok ya berdasarkan yang sudah kalian isi kemarin di Google Form ya, via Google Form. 3 kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya, Nak. Ini sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok dan Miss ada cerita, ada 3 cerita yang berbeda ya. Nanti Miss kasih ke kalian. Ada tentang si pahit lidah. Kemudian The Legend of Putri Kembang Dadar. Ada pernah dengar? Nanti dibaca ya ini gimana. And then the third is The Legend of Semesat dan Semesit. Pernah dengar juga? Belum. Nah, berarti ini adalah pengetahuan baru bagi kalian ya. Oke. Oke, ini untuk kelompok 1. Next, ini kelompok 2, Nak. Nih, kelompok 2. Dan kelompok 3 tentang semesat dan semesit. Oke. Nah, well, di sana kan ada teks dan pertanyaan ya. Pertanyaannya ada 3. Nah, di situ kalian yang pertama itu diminta untuk apa? What is the purpose of the story above? Apa itu artinya? Ya, tujuan dari cerita tersebut apa? Kemudian, give highlight and write down the generic structure of the story above. Generic structure-nya apa kira-kira? Cuman di garis bawahin aja ya. Garis bawahin terus itu apa? Next. Yang nomor 3 itu give highlight and write down the language features of the story above. Nah, language features-nya apa? Tadi Miss sudah kasih tahu 1 clue untuk kalian ya. Apa tadi clue-nya? Simple past tense. Oke, terus ada lagi tadi. Masih ingat nggak? Pada zaman dahulu kala. Nah, itu adalah salah satu ya, language features-nya. Oke, silahkan bekerja secara berkelompok ya. Nanti sudah selesai, perwakilan dari satu kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama teman-temannya. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan nggak? No? Oke, silahkan dikerjakan. Boleh cari di Google, boleh cari di buku, boleh. Apa sih generic structure-nya dari naratif teks itu? Ada kesulitan sejauh ini? Kelompok 1? Ada kesulitan? No. Sudah nomor berapa? Bagi Miss. Bagi tugas. Kelompok 2, gimana? Ada kesulitan? The third group? Any problem? Ada masalah? Yang nomor 1 itu gimana itu? What is the purpose of the story above? Tujuan dari cerita tersebut apa kira-kira? Yang kedua, coba di highlight. Di highlight itu di garis bawahin aja. Dari awal sama yang kata-kata terakhirnya itu apa aja generic structure-nya. Nomor 3 juga sama. Language feature itu tata bahasanya berarti ya. Kebahasaannya. Yang misalnya pakai apa Ya, simple past tense tadi. Terus kata Miss tadi apa yang pada zaman dahulu kala. Nah, itu juga termasuk. Once upon a time ada nggak di situ? Nah. Oke, semangat grup 1 menyelesaikan tugasnya. The second group, ada kesulitan?
Story tujuan dari ceritanya atau yang mana? Atau tujuan anak X? Tujuan dari cerita tersebut apa? Sudah nomor berapa? Iya, betul gitu. Spesifik karakternya, oke. Adverbial dianya. Ada nggak adverbial? Sudah nomor berapa? Oke, good. Have you finished the first group? The third group, have you finished? Ya, entertain the readers, boleh. Habis membaca cerita tuh apa yang kalian dapatkan? Terhibur yang pertama. Kalau dari ceritanya apa? Nah, iya, saling menghargai. And then what else? Iya. Masa sama saudara sendiri lupa? Ayo, ini ingat-ingat, simple past tense itu gimana? Kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, contohnya gimana? At apa? Makan, benar. Go jadi? Go jadi good. When. Go when. Kamu semua. Menulis, bahasa Inggrisnya apa? Write. Bentuk keduanya wrote. Nah, gitu namanya simple past tense. Kata kerja bentuk kedua. Kalau once upon a time itu kata keterangan. Iya, adverbial. Setiap kalimat itu kan pasti ada kata kerjanya kan? Nah. They were hungry and thirsty. Mana itu kata kerjanya atau to be? Iya, hungry and thirsty itu sifat. Oke, good. Were. Iya, dari apa? M ya. M is are. Jadinya was atau were. Nah, gitu. The second group, have you finished? It's okay, nggak apa-apa. Kan kita belajar. We learn together, ya. Oke, coba kita cek dulu. The purpose of the story is to entertain. Boleh. Oke, good. Nih, nomor 2-nya ini ya. Nah, nanti boleh nanti pas maju ke depan. Misalnya, give, highlight, and write down the generic structure of the story above. Nah, seperti ini aja. Generic structure dari naratif teks itu adalah orientation. Nah, orientation itu apa? Misalnya, apa ini? Awal paragraf. Ya, di awal paragraf pertama. Menjelaskan apa kalau orientation itu? Menjelaskan awal-awal mulanya itu kayak dari mana, segala macam. Iya, betul. Latar belakang ya. Terus yang kedua adalah complication. Permasalahan. Great. And then resolution. What is resolution? Ini penyesuaian. Iya. Nah, kira-kira resolusi dari The Legend of Putri Kembang Dadar itu apa? Permasalahannya apa? Nah, gitu aja nanti majunya. Terus yang ketiga, Ini
Language features, past tense, okay, us, theirs, price, okay, good. Conjunction in ancient time, ada lagi nggak? Hanya satu ya? Oke. Action verbs use. Salah. Spesifik karakter. Karakter Putri Kembang Dadar. Oke, siapa lagi? Cuma satu. Ini father. Iya, father ya. Action verbs. Order. Order. Decide. Oke. Finish? Finish. The first group, finish. Have finished. The second group? Okay. The third? Okay. Sengaja. Sudah menentukan siapa yang mau mempresentasikan? Baca teksnya mereka atau harus dijelasin yang mana nih? Jangan membaca. Ini kan sudah ada guideline-nya sebagai guideline-nya pertanyaan ini ya. What is the purpose of the story above? This story, The Legend of Pahit Lidah, apa tujuannya gitu. Terus apa lagi? Give highlight. Nah, yang di sini nanti dijelaskan. Kan ada apa aja? Orientation ya. Nah, orientation-nya itu apa dari legenda si Pahit Lidah itu? Orientation itu apa di sini? Kenalan tokoh. Apa siapa? Terus apa lagi? Nah, itu jelasin itunya aja. Complication-nya apa? Nah ya, masalahnya itu apa? Dan resolution? Solusinya gimana? Itu aja. The orientation is, the complication is, the resolution is, gitu. Finish? Orientasi yang Di bagian mananya aja dijelaskan. Misalnya orientasinya itu di mana itu? Orientasi itu apa isinya? Pengenalan karakter. Good. Pengenalan tokoh, and then? pengenalan tokoh, orientasi pengenalan Ya, pengenalan tokoh. Tokohnya apa aja? Siapa saja di situ? pengenalan tokoh. Nggak usah di situnya, pas dijelasin dibaca aja. Terus apa lagi? Selain tokoh? Latar apa? Nah, itu. And then complication itu apa? Masalahnya apa? Sebutin aja masalahnya dari cerita Sembesit ini. Masalahnya adalah the conflict atau the complication, resolusinya apa? Nah, gitu. Nomor berapa ini? 01. Ini lah. Tidak ngomong lagi. Okay, first group. Okay, what's your name? Siapa namanya, Nak? Miliza. Okay, Miliza, you may present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Miliza Ria Putri, a representative from Group 1. Present about the legend of Si Pahit Lidah. Number 1, what is the purpose of the story about? To tell the reader that about even that person so he can check for the better and was to change his character. 2. Give highlight and write down the generic structure of the story above. Orientation, complications, Resolution. resolution. Do you have any questions? Or suggestion. Ada pertanyaan atau saran kepada temannya? Oke? Why is it called Si Pahit Lidah? Pardon me? Kenapa dia dipanggil Si Pahit Lidah? Oke, why? Kenapa dipanggil si Pahit Lidah? Ya, itu dikenal dengan si Pahit Lidah. Iya. Iya, langsung bakal terkabul ya. Gara-gara apa? Kenapa? Nah, sudah dibaca belum tadi? Have you read? Ada tadi tuh di bagian resolution. Ya, gimana? Iya benar. Boleh. Karena
kedudukan si Farida itu diberikan kepada Pangeran Sulti yang memiliki kesaktian yang tak terkalahkan. Oke. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish? Any question so far? Ada pertanyaan nggak? No? Oke, kalau nggak ada, coba semuanya berdiri dulu. Oke, gerak-gerakan ini, infonya. Putar-putar, berputar-putar. Oke ya, start ya. Kalau Miss bilang misalnya nose. Udah ditunjuk hidungnya ya. Kayak gini aja. Oke. Oke ya. Putar-putar. Forehead. Oke, iya forehead. Dahi. Next. Boleh pakai jempol, boleh pakai ini, boleh ya, terserah ya. Yang penting jawabannya benar ya. Miss, yang Miss sebutkan, bukan yang Miss tunjuk, oke? Oke. Goyang. Shoulder. Oke. Iya, pundak. Shoulder. Yang Miss sebutkan, bukan yang Miss tunjuk. Terakhir. Goyang. Head. Oke, masih konsentrasi semua ya. Oke, give applause. From my Okay, local let's watch hometown together. in Palembang, because I am from Palembang. Okay. Kamaro Island is located in the middle of Musi River in Palembang, South Sumatra. Kamaro is a word from Palembang, which means kemarau in Indonesia. And Muhammad wanted to marry Siti Fatimah. Siti Fatimah's father, the king of Sriwijaya Kingdom, offered some requirements for Khan Bunhan before married with Siti Fatimah. The king asked him to Oke. Oke. Jadi sudah tahu ceritanya gimana? Sudah ya. Siapa yang memberikan gold kepada Tan Bun An family? Why? Kenapa sih ditutupin vegetables? Biar besok ini aku takut dari bajak laut. Iya, karena pada zaman dahulu kala banyak bajak laut ya. Maksud orang tuanya itu biar selamat emas-emasnya. Tetapi si tambunannya tidak tahu itu. Jadi salah sangka dianya ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan nggak nih? Semuanya sudah tahu semua? Oke. Nah, coba kita lihat ini. Oke, ini tadi ya teksnya ya. Nah, dari ini apa nih? Kamaro Island is located in the middle of Musi River. There is a legend from Palembang. Itu adalah namanya bagian apa? Generic structure-nya. Oke, orientation. Good. Ya, itu orientation. Orientation itu berarti pengenalan tokoh, tempat, dan waktu ya, latar belakangnya ya. Next, bagian ininya apa? Nah, ini adalah complication-nya. Iya. Masalahnya di sini bisa lebih dari satu ya. Seperti cerita-cerita yang sudah kalian baca tadi yang Miss bagikan. And then the last is resolution, problem solve, pemecahan masalahnya gimana. Oke. Nah, ini dia yang namanya narrative text. Narrative text itu apa jadi? Is a text to the function. The functionnya apa? Social function. To entertain or to amuse the readers with the story. Setelah baca dongeng, setelah baca legenda, gimana kalian? Kepalanya pusing, sedih atau gimana? Pasti terhibur ya setelah membaca cerita-cerita seperti itu. Pernah nggak waktu kecil dibacain cerita sama orang tuanya? Nggak pernah? Baca dewe. Miss dulu pernah ya, tapi sesekali saja. Oke, dan ini adalah beberapa jenis-jenis naratif teks. Ada fable. Fable itu apa? Ya, tentang hewan. Ya, misalnya apa? Si kancil. Oke, ya. Fairy tale. Dongeng. Dongeng apa yang pernah kalian dengar? Tinkerbell. Oke, itu dari luar ya. Kalau dari Indonesia? Surabaya itu legend.
Enggak, ini apa? Fairy tale, dongeng. Dongeng apa? Bawang merah, bawang putih. Oke, apa? Butuh hijau. Oke, timun emas ya. Nah, next legend tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Myth, what is myth? Mitologi. Gimana contohnya? Dewa-dewa. Oke, good. Tuh. Myth, mitos ya. Oke, dan ini adalah generic structure-nya. Tadi udah pada benar semua ya. Ada orientation, ada complication, dan resolution. Nah, resolution-nya itu apa? Problemnya, resolve ya. Problemnya sudah dipecahkan. Either in a happy ending, baik itu di situasi akhir yang bahagia atau di sedih ya. Oke, dan ini adalah the language features of narrative text. Use noun phrase. Banyakan kayak gini misalnya, a beautiful princess, the great king. Nah, bahasanya imajinatif dianya ya. Terus ada adverbial of time or place. Kalau time berarti waktu. Kalau place itu adalah tempat. Last year, 2 days, in the jungle, in the kingdom. Nah, in South Sumatra, misalnya gitu. Terus use simple past tense. Bukan hanya simple past tense sebenarnya ya. Ada banyak. Ada simple past tense, simple past continuous. Ya, tensesnya itu dalam bentuk past tense semua, bentuk lampau. Oke. Next. Use temporal conjunction and temporal circumstances. Contohnya tadi yang kata Miss, once upon a time gitu. Ya. Any question so far? No question? No. If no question, I'll give you LKVD individu dulu ya. Oke, ini dibagikan ke temannya nak. I'll give you maybe 5 minutes. Bisa mengerjakannya? Bisa. Oke, bagiin temannya nak. 10 minutes. It's too long ya. Bisa kok itu. Yang mau dicatat boleh nih. Don't forget to write down your name. Jangan lupa tulis namanya ya. 5 minutes. Sudah. Oke. Kita langsung saja ke sini ya. Ya, di Google Form. Oke, coba kita lihat di sini. Kita isi bersama-sama. Oke, how do you feel after learning? Gimana perasaannya setelah? Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar naratif teks? How do you feel? Feel? Very happy. Very happy. Okay, why? Kenapa? I like what? About the narrative text. Okay, suka ya. And then apa yang sudah dipelajari hari ini? Okay, good. Apa harapan? Apa hal baru yang kalian temui setelah pelajaran ini? Pada proses pembelajaran ini? Oke. Terus apa lagi? Mengetahui tentang ceritanya ya. Tadi katanya belum tahu cerita semasa-semasa itu tuh gimana kan? Nah. Dan apa harapan kamu pada pelajaran ini ke depannya? Apa harapannya setelah mempelajari naratif teks ini? Ke depannya mau gimana?
Ya, dapat memahami lebih lanjut lagi naratif teks ini. Oke. Nanti diisi itu ya, Nak ya. Oke. Sejauh ini, so far, there is question? There is question? Ada pertanyaan? No? Oke. Jika tidak ada, let's say hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yeah, so our learning process is have done ya. Proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Don't forget to study again ya. Belajar lagi di rumah untuk memahami apa itu naratif teks. Kelas-kelas? Okay, thank you for your very great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.